Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita melihat bagaimana Yesus yang kembali ke tempat asalnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yesus sudah memulai karya pelayanannya, mewartakan kebaikan dan juga mewartakan kerajaan Allah. Karena untuk itulah Yesus diutus, untuk itulah Yesus hadir di tengah dunia untuk menyembuhkan banyak orang dan membuat orang percaya kepada Allah. Namun apa yang terjadi ketika Yesus mengajar di tempat asalnya, di rumah ibadat, dan dengan begitu banyak orang yang hadir di situ, tetapi di antara mereka justru bertanya-tanya tentang Yesus sendiri. Kenapa Yesus bisa berbuat hal demikian? Kenapa Yesus bisa menjelaskan dengan sebegitu bagus? Kenapa dia bisa melakukan banyak mukjizat? Bukankah Yesus itu hanya anak seorang tukang kayu? Anak Yusuf atau anak Maria? Saudara-saudari yang terkasih, identitas itu memang melekat pada diri kita. Siapapun diri kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya identitas. Terkadang dalam hidup harian kita, latar belakang ataupun hal-hal yang terjadi pada diri kita itu menjadi perhatian bagi orang lain. Ada dua hal yang bisa kita ambil. Dari perhatian itu bisa ada perhatian yang positif, tetapi ada juga perhatian yang negatif. Kita tidak bisa memilih orang untuk menilai kita secara positif saja atau secara negatif saja. Semua orang memilih atau menilai kita dengan apa yang mereka lihat. Maka dari itu, dalam bacaan Injil hari ini ditunjukkan bahwa beberapa orang itu merasa aneh ketika tahu latar belakang Yesus, tahu apa yang dilakukan oleh Yesus sehari-hari, yaitu ia anak tukang kayu. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan mukjizat? Bagaimana mungkin Yesus bisa menyembuhkan dan memberikan pengajaran dengan begitu luar biasanya? Sebegitu kuatnya identitas yang melekat pada diri seseorang sampai membuat orang lain ataupun siapapun yang mengenalnya menjadi tidak percaya.
Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diajak oleh bacaan Injil pada hari ini, terutama oleh Yesus sendiri, untuk melihat apakah kita juga pernah mendapatkan penolakan. Apakah di dalam hidup harian kita di tengah masyarakat, ataupun di dalam pelayanan kita di gereja dan pelayanan kita yang lain, apakah kita pernah mendapatkan penolakan? Kalau iya kita mendapatkan penolakan, lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita mundur? Apakah kita menjadi menjauh? Atau kita justru seperti Yesus tetap maju, tetap mewartakan karya Allah, tidak mementingkan apa yang disampaikan oleh orang lain, tidak mementingkan penolakan, tetapi dari situlah Yesus terus mewartakan karena ia menyampaikan kabar baik dan untuk menyelamatkan semua orang. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat kepada Tuhan agar kita yang ada di sini, agar kita yang bersama-sama untuk merenungkan dan juga berniat mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh, kita semakin mengarahkan hati kita kepada Yesus yang juga ditolak, kepada Yesus yang juga tidak diakui oleh masyarakat dan juga tempat di mana dia berasal, tetapi Yesus tidak pernah mundur meskipun mendapat rasa penolakan itu. Yesus tetap maju mewartakan kabar gembira, karena untuk itulah ia diutus dan kita juga mendapatkan perutusan yang sama. Marilah kita hening sejenak.